UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan memperingati Hari Musik Nasional 2 hari yaitu 8-9 Maret 2022. Salah satunya jurusan Seni Musik pelajar SMK Negeri 4 Banjarmasin yang menampilkan kolaborasi musik tradisional wan modern mulai dari gitar, bass, drum, piano yang dikolaborasikan dengan alat musik tradisi nang kaya gamelan wan sarun serta perkusi bambu ditambah dengan penampilan bubuhan guru yang memainkan biola wan selo. Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Maret diambil dari hari kelahiran W.R. Supratman, komponis yang menciptakan lagu Indonesia Raya. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan pun memperingatinya 2 hari yaitu 8-9 Maret 2022 dengan menghadirkan beberapa grup musik di Gedung Bayrung Sari Taman Budaya Kalimantan Selatan, Janasan Basri, Banjarmasin Utara yang disiarkan secara virtual di akun YouTube Taman Budaya Kalsel. Salah satunya jurusan Seni Musik pelajar SMK Negeri 4 Banjarmasin yang menampilkan kolaborasi musik tradisional wan modern mulai dari gitar, bass, drum, piano yang dikolaborasikan dengan alat musik tradisi yang kayak gamelan wan sarun serta perkusi bambu ditambah dengan penampilan bubuhan guru yang memainkan biola wan selo. Guru Produktif Seni Musik SMK Negeri 4 Banjarmasin, Nanda Sukmanugroho, Wahetakuni Prima TV saya tampil malam Rabu 8 Maret 2022 mengaku sangat senang bila sekolahnya diajak oleh UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Musik Nasional tahun 2022 ini. Menurut Nanda Sukmanugroho, penampilan ini menjadi sarana edukasi bagi peserta didiknya untuk tampil di hadapan penonton. Dikolaborasikannya alat musik tradisional ujar Nanda Sukmanugroho awalnya secara kada sengaja dimainkan, ternyata ketika digabungkan menimbulkan suara musik yang begitu indah. Tradisional pada sarun itu ya? Oh iya, sarun. Kenapa Pak? Awalnya dipinjemi karena kan untuk seni musik di SMK 4 itu jurusannya dia lebih ke populer. Jadi pas kita banyak teman-teman di Taman Budaya juga banyak kenalan, terus dipinjami sarun, kita coba-coba, oh ternyata mampu juga digabung. Jadi kami gimana caranya supaya nggak cuma jadi tempelan tapi tetap sarunnya tetap jadi khas. Jadi di aransemen sedemikian rupa ternyata alhamdulillah tangga nadanya nggak terlalu sulit, walaupun ada beberapa yang nggak terlalu cocok sih. Nanda Sukmanugroho menambahkan, bila seniman tradisi harus mampu melihat perkembangan zaman agar kelestarian musik daerah tetap terjaga wan disukai seberatan kalangan. Sehingga walaupun di aransemen secara modern namun tetap mempertahankan pakem-pakem ketradisionalannya. Misalnya zaman sekarang kan anak sudah termasuk zaman milenial. Mereka nggak bisa disalahkan juga. Bagaimana kita menarik perhatian si generasi milenial ini dengan dikemas dengan hal yang zaman sekarang, namun tetap nanti diajarkan pakem-pakem dari musik tradisi sesungguhnya. Sehingga nanti anak-anak menyukai dulu, lalu dia kemudian tahu, oh ini pakemnya gini atau ternyata main musik gamelan. Oh ternyata gamelan bisa dibuat jadi kerok, bisa. Tapi ketika kita, oh ini pakemnya gini loh, awal gamelan tuh seperti ini, panting tuh seperti ini, sasandu seperti ini. Tapi harus tetap digandeng dengan, ya sekarang apa sih yang mungkin orang lebih tahu K-pop dibanding musik tradisi gitu. Kita nggak bisa memungkiri itu. Dan yang kedua jelas pemerintah baik pun daerah maupun kota maupun sampai nasional harus terus menggaungkan musik tradisi kita.